Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita meminta pertolongan, dan kepada Allah jualah kita memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita. Allah yang hingga detik ini masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat umur, kesempatan, kesehatan, waktu luang, yang mudah-mudahan dengan sehat kita bisa beraktivitas, dan itu sebagian aktivitasnya benar-benar menjadi bekal buat kita untuk kelak bertemu dengan Allah. Juga kesehatan juga yang patut kita syukuri. Sering saya sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu minan ni'mah as-sihah, bahwa kelak di yaumul qiyamah dari seluruh nikmat yang pertama kali ditanya itu adalah kesehatan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya juga sehat. Bapak boleh punya ribuan keinginan, harapan, cita-cita, tapi percayalah, di saat Bapak sakit, semua keinginan itu, semua harapan itu tidaklah penting. Karena bagi orang yang sakit cuma satu keinginannya, cuma satu harapan, yaitu sehat. Makanya kata Nabi SAW, ni'matan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat inilah yang sering manusia tertipu dengan dua nikmat ini, yaitu sehat dan waktu luang. Maka ketika berkumpul dua nikmat ini, gunakan. Tiada lain untuk berbekal kelak menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hidup di dunia ini sebetulnya singkat. Yang panjang itu adalah akhirat. Mulai dari persinggahan pertama alam kubur, ya, kemudian hari kebangkitan, dikumpulkannya di padang mahsyar, kemudian ditegakkannya hisab melalui sirat, sampai nanti manusia ditentukan apakah dia akan menjadi ahli surga ataupun ahli neraka. Itu sangatlah panjang, jemaah. Kebayang enggak Imam An-Nawawi rahimahullah di dunia umurnya cuma 43 tahun. Berarti kalau misalkan dihitung sampai sekarang, beliau rahimahullah itu di alam barzah, di alam kubur itu sudah kurang lebih 800 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah usia di dunianya cuma 55 tahun, jemaah. Berarti kalau dihitung sampai dengan detik ini, dari kematiannya, dari wafatnya, itu kurang lebih 1200 tahun Imam Syafi'i sudah berada di alam kubur. Percayalah jemaah, kehidupan akhirat itu jauh lebih panjang dan menanti kita, suka nggak suka, mau nggak mau. Oleh karenanya jangan sampai kita terkecoh dengan kehidupan dunia yang sebentar, sementara akhirat yang panjang yang menanti kita alalaikan. Dan mudah-mudahan hadirnya di tempat ini juga menjadi satu kebaikan yang akan terus kita lakukan, istiqomah untuk kita jalankan, ya, sampai akhir kematian kita. Wa innamal a'malu bil khawatim, dan amal itu tergantung penutupnya, tergantung akhirnya. Maka biasakan yang baik-baik supaya kapanpun Allah mewafatkan kita, Allah wafatkan kita di atas kebaikan yang biasa kita lakukan. Itu ya, untuk hadir setiap subuh wa'ima itu gitu kan. Kalau memang nggak ada kegiatan, dia mudah-mudah hadir datang gitu ya. Ya alhamdulillah, di sini ribuan yang hadir. Nah, kemarin
Pekan keempat saya memang gak bisa karena memang ada sesuatu yang harus kita utamakan dan itu kewajiban kita kan sebagai manusia. Hakul muslim alal muslim situn, kata Nabi SAW, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya wa idza mata fatba'hu, apabila ada yang meninggal dunia ikuti, ya antarkan sampai ke kubur, karena memang tugas yang hidup kepada yang mati itu memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantarkan jenazahnya sampai kubur. Apalagi qadarullah, alhamdulillah beliau ya Allahu yarham yang meninggal dunia termasuk ahli masjid, bahkan sering 2 hari sebelum meninggalnya masih sempat ngimamin. Dan mudah-mudahan kita juga semua, andai Allah mewafatkan kita tuh dalam keadaan benar-benar iman itu kan, hati-hati itu yazidu wa yankus, benar-benar harus dipelihara, karena naik turun dan setan tuh gak akan pernah betah melihat manusia nikmat dalam ibadah, melihat manusia istiqomah di atas ketaatan. Istiqomah memang berat, karena yang ringan namanya istirahat. Nah jamaah sekalian, tentu bagi seorang mukmin kebahagiaan, kesuksesan yang dia cari bukan hanya di dunia, tapi fokus dia adalah bagaimana dia bahagia, dia sukses ketika nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, innal qabara manzilah, sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan al-awwal, persinggahan pertama, kata Nabi, sebelum persinggahan akhirat. Faman najah minhu fama ba'dahu aisaru minhu, barang siapa yang sukses melewati alam kubur, tidak mendapatkan azab, malah mendapatkan nikmat, benar-benar alam kubur itu menjadi tempat istirahat pertama sebelum istirahat di akhirat. Fama ba'dahu aisaru minhu, kata Nabi. Demi Allah, kalau bukan Nabi yang berjanji, nggak mungkin kehidupan setelah kubur pun pasti akan lebih ringan dia lalui. Tetapi wa illam yanju, siapa yang tidak sukses, berat, dihadapkan kepada azab kubur, disempitkan tempat kuburnya, digelapkan, bahkan didatangkan binatang yang tidak disukainya, kemudian bau bangkai yang menyesakkan dadanya, maka kehidupan setelah kubur pun akan jauh lebih berat dia rasakan. Bayangkan, mending kalau misalkan kita mati, kiamatnya langsung besok, langsung pageto gitu kan. Tahu pageto Pak? Iya, gitu. Ini mah misalkan kita mati, kiamatnya masih 100 tahun. Tadi Imam Syafi'i saja berapa tahun Pak? 1200 tahun, hidupnya cuma 55. Imam Nawawi 43 tahun hidup di dunia, tapi banyak manfaatnya. Kitab-kitabnya hingga detik ini masih kita baca. Jasadnya sudah nggak ada, tapi namanya akan senantiasa kita kenang. Imam Nawawi rahimahullah, salah satu kitab yang fenomenalnya apa? Yang sering dibahas di masjid-masjid, Al-Arba'in An-Nawawi. Beliaunya sudah nggak ada, di dunianya cuma 40 tahun, tapi kebermanfaatannya itu jauh melampaui usia yang pernah Allah titipkan ketika hidup di dunia. Pak, hidup di dunia teh sebentar. Andai Bapak menyadari bahwa begitu cepatnya manusia melupakan kita di saat setelah kematian kita, pasti kita teh hidup yang sebentar ini akan digunakan untuk mencari ridho Allah. Bener nggak? Seandainya Bapak tahu ketika Bapak meninggal, manusia tuh cepat Pak melupakan kita teh. Paling cuma, oh iya pernah ada, oh iya pernah. Oke, sebulan 2 bulan mah gitu kan masih inget. Tapi kesana mah udah. Apalagi misalkan yang meninggal istri kita, udah. Jangankan sebulan 2 bulan Bapak di kuburan WG, yang kanan menangis, yang kiri mah nyari mangsa. Mana nih mangsa gua selanjutnya? Nah, sekali lagi bahwa kebahagiaan seorang mukmin bukan hanya sebatas bagaimana dia sukses, bagaimana dia bahagia di dunia,
Tapi kebahagiaan itu justru ia siapkan untuk kehidupan yang panjang yang menanti kita. Saya masih ingat kata guru saya, dan mungkin yang pernah mondok mah tahulah motivasi dari guru-gurunya selalu, salah satu yang saya ingat itu adalah an-najah la ya'ti illa bi arba'ah. Sesungguhnya sukses itu tidak bisa diraih kecuali dengan 4 hal. Yang pertama biridallah, wabil istimrar, wabit tadhiyah, wabit thiqati wan nafs. Dan ini selalu dijadikan motivasi untuk santri-santri, bahkan dibacakan kadang ya. An-najah la ya'ti illa bi arba'ah. An-najah la ya'ti illa bi arba'ah. Kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan tidak akan bisa diraih kecuali dengan 4 hal. Biridallah, dengan ridho Allah. Yang kedua, wabil istimrar, continuous, terus menerus. Yang ketiga, wabit tadhiyah, adanya pengorbanan. Yang keempat, wabit thiqati wan nafs. Paling panjang bahasa Arabnya tapi artinya paling pendek. Yang keempat mah wabit thiqati wan nafs, pede. Percaya diri, tidak takut benar tapi takut salah. Maksudnya apa? Pede ketika melakukan kebaikan. Bodoh orang mau menilai dia buruk atau baik. Yang penting kuncinya adalah ridho Allah. Bingkainya adalah kebaikan yang dia lakukan, niatnya karena Allah. Pujian tidak akan membuat dia melembam, makin ngegas gitu kan. Hinaan tidak akan membuat dia semakin melempem tadi. Gitu. Saya ulangi lagi, an-najah la ya'ti illa bi arba'ah. Ya, kesuksesan tidak bisa diraih kecuali dengan 4 hal. Yang pertama, biridallah, wabil istimrar, wabit tadhiyah, wabit thiqati wan nafs. Ya. Kita bahas satu-satu. Tadi kesuksesan, kebahagiaan tidak bisa diraih kecuali dengan 4 hal. Yang pertama apa? Ridha Allah. Itu yang pertama, Pak. Bingkainya apapun yang kita lakukan. Ya, kita hafalnya innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Padahal ada hal yang harus kita perhatikan setelah kata-kata itu tuh apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan dibayar, hanya akan diberi pahala, diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Allahu Akbar. Nabi nggak menyebutkan wa innamal likulli imri'in ma amila. Nabi tidak menyebutkan wa innamal likulli imri'in ma kasaba. Nabi tidak menyebutkan dan seseorang hanya dibayar dari perbuatannya, dari apa yang dia usahakan, enggak. Tapi dari niat yang dia lakukan. Makanya ketika dulu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk pergi dari Mekah, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan kebun kurma yang sedang mereka tanam, yang siap panen, binatang-binatang ternak, bahkan sebagian anak-anak, istri, rumah mereka tinggalkan demi memenuhi perintah sami'na wa ata'na untuk hijrah ke negeri Madinah, ke Yathrib kala itu. Perjalanan yang ditempuh kurang lebih 450 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 sampai 11 hari untuk ukuran perjalanan kala itu. Berangkat para sahabat. Namun sayang, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang turut hijrah, ikut dengan sahabat, menempuh jalur yang sama, dengan waktu tempuh yang sama, dengan jarak tempuh yang sama. Tapi sayang, kata Nabi SAW, dia tidak mendapatkan apa-apa dari hijrahnya. Lelahnya tidak berbuah pahala, capeknya tidak berbuah ganjaran. Nahan ngantuknya sama, aktivitasnya sama, di masjid yang sama. Boleh jadi kita juga pahalanya berbeda-beda. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita boleh duduk di aktivitas yang sama, ibadah yang sama, thalabul ilmi di tempat yang sama, tapi bisa jadi
pahala kita di sisi Allah berbeda. Apa yang membedakan? Niat. Maka bingkainya itu aktivitas apapun yang kita lakukan, ingin bahagia, ingin sukses terutama di akhirat, biridallah. Apa yang pertama? Biridallah. Apa yang pertama? Biridallah. Di sini mah nggak pernah ada yang bawa catatan. Hebat. Makanya dihafal. Yang pertama apa? Biridallah. Ridho Allah bingkainya, Pak. Apapun aktivitas yang dilakukan karena Allah nggak akan pernah surut, Pak. Orang kenapa sulit bahkan susah untuk istiqomah? Salah satunya apa? Niatnya bukan karena Allah. Orang akan istiqomah melakukan satu ketaatan, satu kebaikan ketika bingkainya adalah ridho Allah. Itu tadi. Pujian tidak akan membuat dia berbangga diri. Ya, hinaan tidak akan membuat dia lari. Baginya pujian dan cacian tidak akan pernah mengurangi niat ikhlasnya untuk terus beramal soleh. Karena bingkainya ridho Allah, Pak. Itu. Jadi an-najah la ya'ti illa bi arba'ah. An-najah la ya'ti an-najah la ya'ti illa bi arba'ah. Ini saya udah 10 kali berarti ini. An-najah la ya'ti illa bi arba'ah. Sukses tidak bisa diraih kecuali dengan 4 hal. An-najah la ya'ti illa bi arba'ah. 1, 2, 3. Masya Allah, udah hafal. Yang pertama, biridallah, dengan ridho Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Dan tidaklah aku perintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, semata-mata ikhlas. Ridho Allah yang dicari. Jangan sampai kayak tadi, capeknya sama, lelahnya sama, nahan ngantuknya sama. Ternyata nggak ada pahalanya. Karena bingkai niatnya. Ngajinya teh hanya karena malu kalau misalkan dia pulang. Ngajinya teh karena kasihan tuh Ustadz kalau misalkan pada pergi semuanya. Ya. Kelak di yaumul kiamat, Allah yang Maha Tahu isi hati itu akan mempertanyakan. Ketika ditanyakan apa yang kamu lakukan, aku sungguh-sungguh ya Allah, aku hadir di majelis ilmu. Aku lakukan itu semua bingkainya adalah semata-mata karenamu ya Allah. Allah yang Maha Tahu isi hati mengatakan, la, kadzabta, dusta kamu nahan ngantuk, kamu nunggu di masjid sampai 1 jam teh, bukan karena aku, tapi semata-mata malu sama ketua DKM, atau kasihan ustadznya ketika ditinggalkan oleh semuanya misalnya. Karena di sini marah yang hadirnya kalau subuh ribuan terus gitu kan. Tapi ini masih mending segini. Biasanya di sini adalah di situ 2 biasanya. Tapi ini mending tuh dari sini sampai sini. Walaupun pisah-pisah lah. Ya, jadi yang pertama apa ingin sukses? Ridho Allah. Ya, bingkainya adalah biridallah. Maksud saya ya sambil kita juga introspeksi, muhasabah, melihat, mengontrol ke dalam. Sejauh ini aktivitas dari balik sampai sekarang yang sudah kita lakukan, adakah Allah yang menjadi tujuan dari seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan? Atau jangan-jangan lebih banyak dominan penilaian manusia yang kita harapkan? Kita berlindung kepada Allah dari segala amalan yang tidak diniatkan karena Allah. Kita berlindung kepada Allah dari bentuk syirik dan riya, dari ibadah-ibadah yang tidak diniatkan karena Allah tabaraka wa taala. An-najah la ya'ti illa bi arba'ah. Atau minimal kan nanti kalau khatib nggak datang tuh langsung naik. An-najah la ya'ti illa bi arba'ah. Demi Allah, itu sukses tuh gak akan kalian raih kecuali yang pertama, bingkainya ridho Allah. Barakallahu li wa lakum. Nah, itu khutbah pertama. Khutbah kedua, poin yang kedua apa? Bil istimrar. Apa? Bil istimrar. Pokoknya pakai bi itu dengan.
Yang pertama biridallah, dengan ridho Allah. Yang kedua pakai wa deh biar gampang. Wabil istimrar, dan dengan continuous. Wabil istimrar, dan dengan continuous, terus menerus. Makanya kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus walaupun sedikit. Allah kadang gak butuh Pak ibadah kita yang besar. Yang Allah butuhkan itu terus menerus. 2.000 tapi tiap hari, 1 juta setahun sekali. Ya, Allah mencintai amalan kata Nabi yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Nah, mindset orang beriman mah bukan hanya itu, malah terus menerus walaupun banyak gitu kalau bisa. Tapi Allah tuh kadang itu tadi Pak, nggak dilihat besar kecilnya. Yang Allah lihat itu kita istiqomah nggak. Sesungguhnya seorang biasa wafat di atas kebiasaannya. Maka biasakan kebaikan-kebaikan. Hikmah dari istimrar itu ya, supaya kapanpun Allah mewafatkan kita, Allah wafatkan di atas kebaikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ya, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah. Jadi bukan hanya sekedar dia mengatakan dengan lisannya aku beriman, meyakini dengan hatinya, tapi dia istiqomah di atas keimanan, istiqomah di atas kebaikan. Maka orang-orang yang seperti ini dikatakan nanti Allah takhafu wa la tahzanu. Allah ngutus malaikat, terutama di saat-saat genting, di saat-saat sakaratul maut, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah bersedih. Ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan tidak sampai tadi, Allah mengatakan sampaikan malaikat kepada mereka tentang surga yang dulu aku janjikan kepada mereka. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Makanya kalimat la takhafu wa la tahzanu itu ya hanya dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Orang selamanya akan berada dalam kegalauan, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan ketika dua hal ini ada senantiasa dalam hatinya. Khawatir dengan masa yang akan datang, kemudian penyesalan atas kejadian yang telah berlalu. Makanya orang beriman mah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak bersedih dengan masa lalu dan tidak terlalu khawatir dengan sesuatu yang akan datang, dan itu kunci bahagia juga itu sebetulnya. Kenapa orang nggak bahagia? Oh, dia khawatir besok gimana nih, besok gimana. Padahal sesuatu yang udah Allah takdirkan untukmu tidak akan pernah lari kepada orang lain. Ya, sesuatu yang Allah takdirkan untukmu pasti kau dapatkan dengan mudah walaupun kau lemah. Sesuatu yang tidak Allah takdirkan untukmu akan sulit kamu dapatkan sekalipun kau memiliki kekuatan. Ini tauhid, Pak. Jadi yang pertama apa, Pak? Ridha Allah. Bingkainya harus ridha Allah. Niatnya harus benar-benar liwajhillah, semata-mata mengharap wajah Allah. Yang kedua, istimrar, terus menerus, ya. Adwamuha wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit. Yang ketiga, wabit tadhiyah, pengorbanan. Harus ada kalau ingin sukses di akhirat, waktu-waktu yang kita korbankan. Waktu tidur kita sebagiannya kita gunakan untuk bangun bermunajat. Orang yang cerdas itu kata Nabi, orang yang bisa membagi waktunya. Sa'atun yunaji fiha rabbah, sa'atun yuhasabu fiha nafsa. Ada waktu-waktu yang dia gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Kayak kita ada saat-saat di mana waktu itu kita gunakan untuk running, lari. Hari Sabtu teh
Tapi ada yang kita gunakan sebagiannya untuk duduk bersimpuh di hadapan Allah, tolabul ilmi, dan dia nggak mau diganggu waktunya ketika dia ingin bermunajat. Pandai Pak menempatkan, ada waktu-waktu yang dia gunakan untuk bermunajat, ada waktu-waktu yang dia gunakan untuk memuhasabah. Ya, introspeksi dari mulai balik sampai sekarang tuh mana kira-kira amalan yang istiqomah yang saya lakukan hingga detik ini, mana amalan soleh yang benar-benar itu tuh pede buat kita untuk masuk surga. Wah sabar. Kemudian saatun, ada waktu-waktu yang dia gunakan ya tafakkaru fi khalqillah, untuk mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, rihlah, untuk menambah keimanan. Kemudian yang keempat, ada yang dia gunakan waktu untuk apa? Memenuhi hajat dan kebutuhan diri dan keluarganya. Tuh, kata Nabi, orang cerdas tuh 4 hal waktunya tuh dibagi. Ada yang digunakan untuk munajat, untuk muhasabah, untuk tafakur, untuk mencari nafkah. Cari nafkah terus tanpa munajat, tanpa ibadah, salah. Munajat terus di masjid tanpa nyari duit, salah. Makanya orang cerdas itu orang yang bisa membagi waktunya. Ketika dia ibadah, dia nggak mau diganggu waktunya. Dia waktunya sholat, waktunya tidur, dia tidur. Waktunya dia sholat, waktunya dia tidur, waktunya tidur, waktunya sholat. Kudunya mah udah waktunya sholat, tidur. Gitu, waktunya ngaji dia ngaji, waktunya main dia main, waktunya ngobrol ya ngobrol, waktunya ngaji masih ngobrol juga. Nah itu kan berarti nggak cerdas gitu ya. Jadi bisa menempatkan waktunya gitu, bangun di malam hari, menyisakan waktu tidurnya gitu kan. Memang nikmat kalau nggak ada kerjaan di hari Sabtu, tapi enggak, dia mau bangun jam 4 udah bangun karena udah biasa ya, bagi dia mah karena sudah expert gitu kan ya. Sholat 11 rakaat mah 15 menit ya selesai gitu kan, karena dari rakaat pertama kedua salam tuh palak binas, berdiri lagi, pertama kedua palak binas, selesai ya. Bahkan yang sudah expert mah 10 menit atau 11 rakaat tuh ya. Jadi pas subhanallahnya ya itu cepat gitu, yang sudah expert. Nah, ada waktu-waktu yang dia gunakan untuk bermunajat, untuk bertafakur, untuk bermuhasabah, dan untuk memenuhi kebutuhan jasadnya, mencari nafkah. Jadi yang kedua apa Pak? Istimrar. Kita percepat saja. Saya juga ada acara soalnya pertemuan dengan kelas 6 Pak, sosialisasi kegiatan. Jadi 6:30 harus sudah registrasi, makanya jam 6 harus sudah berangkat. Nah yang ketiga, wabit tadhiyah, pengorbanan tadi ya. Ada sesuatu, kita benar-benar bukti cinta itu bohong Pak, cintanya seorang pemuda kepada calon istrinya ketika dia tidak melakukan pengorbanan. Makanya ada bahasa, lautan kan ku seberangi, gunung akan ku daki. Itu bentuk pengorbanan Pak. Bohong cintanya kalau nggak melakukan pengorbanan. Sakit sedikit, yang udah minum obat belum, yang udah ke dokter belum, gitu kan. Ayo udah nikah mah beda Pak. Kau dengan gering aja, gering gitu, sakit gitu. Sebelum nikah makan, yang aku mau pergi ke Garut, kamu mau pesen apa? Gak usah ya. Udah nanti saya dibawain dodol 2 kilo aneka rasa. Giliran udah nikah, ayah mau kemana? Mau ke Jawa, mau kerja, gitu kan. Oleh-olehnya, oleh-oleh, gawe oleh-oleh. Ya. Di Hong Kong Pak, di sini Pak enggak bisa. Pengorbanan gitu ya, sisakan dalam setahun itu benar-benar ya. Saya menitip ya. Tahajud Pak, bangun malam itu jangan dianggap sepele Pak. Fa innahu da'bus sholihin kana mangkana qablakum, sesungguhnya
Salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Minimal lah, saya mas titip dalam seminggu itu harus ada yang digunakan untuk tahajud. Itulah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Benar, kalau sekarang misalkan subuh itu jam 4.39, ya hampir 40 menit, hampir 40, minimal jam 4 itu udah keburu lah. 11 rakaat, 2 rakaat, nggak apa-apa kayak tadi rakaat pertama misalkan Al-Falaq, rakaat kedua Al-Ikhlas, tapi benar-benar khusyuk Pak, buat bekal kita Pak. Nanti insya Allah kalau sudah jadi kebiasaan itu kita yang nagih Pak, karena dalam seminggu ini nggak tahajud tuh kayaknya kurang. Dibiasakan minimal Pak, apalagi yang sudah sepuh-sepuh nih, yang sudah 45 ke atas, 50 lah. Ayo Pak, buat bekal kita, bukan buat orang lain, untuk bertemu kita dengan Allah, penerang nanti di alam kubur. Memang berat gitu kan untuk berkorban, tapi nanti akan kita rasakan setelah kita tiada. Waktu yang tersisa tidak lama, demi Allah. 10 tahun tuh nggak lama. Kalau Nabi saja 63, sekarang 50, 10 tahun tuh nggak lama. Kita yang sudah 50 saja kayaknya baru merasakan kemarin gitu kan, main petak umpet teh, sekarang udah punya cucu, sekarang sudah punya anak. Sebentar waktu di dunia, nggak lama. Hanya setan saja membangkitkan angan-angan di hati, tenang, masih lama, kamu masih sehat, kamu masih ada tuh yang umurnya 90 tahun, ada yang tuh umurnya 80 tahun. Pak, hapus aksiru dzikra hadzimil ladat. Ingat sesuatu, kata Nabi, yang dapat memutuskan segala kenikmatan hidup, yang dapat memutuskan kelezatan hidup. Apa? Kematian. Al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah mereka yang senantiasa mengingat mati, kemudian dia mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Jadi sekali lagi, minimal dalam seminggu harus ada yang kita gunakan untuk bermunajat dengan lirih, mengadu, beristighfar di malam hari, di saat manusia sedang tertidur lelah. Mudah-mudahan itu jadi bekal kita sampai akhir hayat kita. Jangan pernah. Atau nanti tingkatkan dalam seminggu itu jadi 2 hari. Jadi setiap malam. Malam hari ya, tahajud nggak ada yang siang hari kan. Biasa, jangan pada bengong gitu ya. Malam hari ya, dihitungnya apa dari Isya sampai fajar yang beneran. Fajar kidhib masih bisa, fajar sodik udah nggak bisa. Jadi waktu malam itu dimulai dari setelah Isya. Makanya ada istilah taraweh, tahajud. Hanya di bulan Ramadan disebutnya taraweh, di luar Ramadan disebutnya ya tahajud atau qiyamul lail. Ada yang sepertiga awal malam pertama, ada sepertiga akhir pertengahan, ada sepertiga akhir. Nah yang terbaik itu memang sepertiga akhir. Di saat yang zilu rabbuna ila sama'id dunya, di saat Rabb kita turun ke langit yang terdekat dengan dunia. Siapa yang meminta, aku kasih. Siapa yang memohon, aku beri. Ayo Pak, dilatih diri kita untuk tadhiyah. Apa artinya yang ketiga? Berkorban, pengorbanan. Jadi pada lupa pasti. Bukan ini dulu. An-najah la ya'ti illa bi arba. Biridallah wabil istimrar wabit tadhiyah. Nah yang keempat wabit thiqat. Pak Maskur ngebut nih, kayaknya lihat HP tadi baca ya, pantesan apa. Yang keempat wabith thiqati wan nafs, pede ketika melakukan kebaikan tuh, percaya diri dan harus husnudzan, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan Allah menerima, sebab Allah itu sesuai dengan prasangka. Ketika berdoa harus percaya diri bahwa doa kita tuh diterima. Meskipun dosa-dosa kita tidak sebanding dengan harapan yang sedang diminta, tapi demi Allah, lautan ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Allah tuh sangat cinta kepada orang yang setelah dia sadar dia terlibat perbuatan dosa, dia beristighfar, dia bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin.
Allah cinta kepada orang beriman, tapi kecintaan Allah akan jauh lebih sayang dan cintanya kepada orang yang terlibat perbuatan dosa, lalu dia segera taubat. Orang yang hidupnya sepanjang umurnya bermaksiat, kemudian dia taubat, Allah jauh lebih sayang, Pak. Masya Allah. Maka berhusnudzon, berprasangka baik. Jangan sampai setan tuh memanipulasi hati kita seakan, gua mah pendosa. Gak pede we jadinya tuh. Mau ke masjid juga, saya mah banyak dosa. Mau sedekah, saya mah tahu mungkin hartanya udah banyak bercampur dengan yang haram, gitu kan. Tenang Pak, kalau Bapak sudah punya niat baik, andai harta Bapak banyak bercampur dengan cara-cara yang haram, nanti akan keluar dengan cara sendirinya. Ya, entah itu dengan sakit yang harus terus berobat. Bener Pak, maka jangan terlalu takjub dengan dunia gitu. Ada orang yang wah semasa hebatnya gitu kan, kaya dan sebagainya, tapi tahu gitu kan dari hasil yang kurang baik. Bener Pak, jangankan nunggu 50, 40 aja dia udah sakit. Dan sakitnya itu membutuhkan duit yang benar-benar. Kan ada orang sakit parah, tapi ya Allah ringankan kan, ada BPJS gitu kan. Iya kan, mudah we Allah nolongnya teh. Ini mah enggak Pak, sakit yang membuat dia harus benar-benar keluar duitnya teh. Sok Bapak pilih, lebih baik kaya terus nanti habis buat berobat, apa biasa-biasa tapi Allah kasih kemudahan sampai akhir hayat kita. Ya pengen mah kaya. Bapak mah gitu, kalau dikasih pilihannya saya juga sama. Kalau ini mah andai misalkan gitu biasa. Ya pastilah pilihannya itu. Maka maksud saya mudah-mudahan sekecil apapun nikmat itu mampu benar-benar ya kita syukuri. Sebab gini Pak, tidaklah seorang mati kata Nabi kecuali Allah sempurnakan yang menjadi bagian rizkinya. Bahkan di hadis yang lain mah, ketika seorang hamba hendak meninggal dunia, Allah mengutus malaikat. Kemudian tanya malaikat, hati-hati sebelum mencabut nyawa, jangan sampai ada satu butir nasi pun yang belum menjadi bagian rizkinya, belum termakan. Tuh maha kasih sayang Allah kepada kita Pak. Makanya kita tuh sebetulnya nominal rizki kita tuh sudah ditentukan. Makanya di hadis kata Nabi, maka perbaguslah cara menjemput rizki Allah. Jadi setiap kita itu Pak, sebetulnya mau dengan cara haram, mau dengan cara halal, nominal rizki kita tuh udah ditentukan. Mau dengan cara haram gak akan mengurangi, jadi nambah gitu kan rizki kita tuh. Mau dengan cara yang halal, jadi berkurang enggak. Rezeki kita tuh sudah tertakar, sudah tertulis. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, bahwa takdir setiap kita tuh sudah dicatat nih yang menjadi bagian rizkinya. Nggak bakal lebih, nggak bakal berkurang Pak rezeki kita teh. Gitu. Dan hadis tadi juga memberikan semangat kepada kita bahwa siapapun orang yang beriman selama dikasih hidup oleh Allah, maka selama itu pula rizkimu masih ada di sisi Allah. Paham tuh? Maka jangan berkecil hati, selama Allah masih ngasih umur, berarti jatah rizki kita tuh masih ada. Gitu. Meninggal besok berarti memang rizki kita sudah Allah sempurnakan. Gitu, gampang ringan mikir mah ya. Jadi Anda mau mencari dengan cara yang haram tetap segitu, kadar rizkimu tuh udah ditentukan. Mau cari dengan yang halal pun tetap segitu. Makanya kalau orang sudah meniatkan diri mencari dengan cara-cara yang halal, Allah akan sulitkan untuk dipertemukan dengan cara yang haram. Tapi kalau dia sudah masa bodoh yang penting kaya, akan mudah bagi dia untuk menemukan bertemu dengan halal yang haram. Bahkan sulit bagi dia untuk menemukan cara-cara yang halal, na'udzubillah. Maka itulah kata Nabi, maka perbaguslah oleh kalian cara menjemput rizkinya. Sekali lagi, semua kita sudah tertakar rizki kita, nggak akan berkurang, nggak akan lebih. Selesai ketika kita meninggal dunia. Udah, itu aja, capek. Saya juga mau siap-siap tuh, ada waktu 15 menit pulang, mandi, berangkat. Lihat gerakannya biar hafal. An-najah la ya'ti illa bi arba'ah. Sukses tidak bisa diraih kecuali dengan 4 hal. Biridallah,
wabil istimrar wabit tadhiyah wabit thiqati wan nafs. Sukses tidak bisa diraih kecuali dengan ridha Allah, bingkainya. Istimrar, continuous. Tadhiyah, pengorbanan. Yang keempat, wabithiqati wan nafs, percaya diri. Mudah-mudahan jadi ilmu ya, dan mampu kita amalkan, dan senantiasa kita bingkai apapun aktivitas yang kita lakukan karena Allah, dan terus menerus kita lakukan pengorbanan, dan terus pede ketika kita melakukan kebaikan. Hari ini bonus nggak ada hafalan karena saya udah 2 kali nggak bertemu dengan Bapak. Jadi saya kasih bonus nggak mesti dihafal. Tapi insya Allah saya yakin bahasa Indonesianya yang tadi hafalkan ya. Bingkainya harus ridho Allah, harus continuous dilakukan, adanya pengorbanan, percaya diri ketika melakukan kebaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum la wajadtu fi kalamnya khata'an. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.